saya senang, bahagia, alhamdulillah. Kemarin tokoh-tokoh Islam dan tokoh-tokoh nasional di Jakarta berkumpul dan berembuk dan akhirnya bersepakat untuk menolak konser Coldplay di GBK Senayan. Nah, ibu-ibu ini sebagai ustazah mesti tahu apa itu Coldplay. Nah, Coldplay ini Bu, grup musik dari Inggris. Grup musik dari Inggris. Sangat terkenal, sering keliling dunia. Nah, mereka akan konser di Stadion Senayan, lapangan bola itu Bu. Tiketnya dijual sudah lebih dari 70.000 yang habis. Nah, kita tidak pernah anti konser. Selama ini kan ada konser musik, ada konser seni, konser budaya. Umat Islam nggak pernah usil. Ada konser artis dari Korea waktu itu, artis dari Jepang, artis dari Amerika. Kita tidak pernah usil. Tapi kali ini Coldplay, kenapa para habaib, para ulama, para kiai, para aktivis kemarin berkumpul dan menolak? Karena ini bukan sekedar konser musik. Coldplay ini adalah grup band dari Inggris yang menjadi propagandis LGBT. Nah, Ibu tahu LGBT Bu ya? L-nya itu lesbian, G-nya itu gay, homo Bu. Kemudian B-nya itu biseksual, kemudian T-nya itu transgender. Nah, supaya ibu-ibu tahu, dari mana para ulama kita itu tahu, oh grup band ini kok bisa-bisanya ulama pada tahu ini propagandis LGBT. Sebab semua konser yang dilakukan oleh grup band Coldplay di seluruh dunia saat mereka tampil di Amerika, di Brazil, di Eropa, di Spanyol, di mana-mana, itu selalu mengibarkan bendera LGBT, bendera pelangi Bu. Jadi bajunya pakai baju pelangi, kemudian sepatunya, kaos kakinya, alat-alat musiknya itu diwarnai semua warna-warna LGBT. Bahkan dari atas panggung konser dia lari-larian membawa bendera LGBT dikibarkan. Setiap konser di seluruh dunia seperti itu. Dan nanti di luar gedung acara dia pasang semua sepanjang jalan bendera-bendera lambang LGBT. Nah, ini supaya ibu tahu. Jadi ini propagandis. Jadi bukan kita anti musiknya, bukan. Bukan kita anti seni budayanya, bukan. Yang kita anti yaitu propaganda LGBT. Nah, kemudian ada lagi kejadian, waktu dia konser, dia undang tuh dari bawah penonton, ayo naik pasangan, homo. Nah, lelaki, 2 orang naik, dua-duanya lelaki, yang satu berdiri, yang satu duduk, melamar sang kekasihnya. Jadi laki ngelamar lelaki. Nah, kemudian bertebaran di YouTube, saudara, laki dengan laki ciuman, perempuan dengan perempuan ciuman. Kemudian dia bikin dalam akunnya statusnya. Dia tulis apa? Kami dulu nggak mengenal kenikmatan LGBT, tapi akhirnya kami belajar dari Coldplay. Kami akhirnya menjadi LGBT. Itu kalimat-kalimat begitu menjadi bukti bahwa LGBT ini mempengaruhi generasi milenial, mempengaruhi generasi muda. Nah, ini berbahaya. Nah, jadi sekali lagi yang seperti ini nggak boleh kita biarkan. Nggak boleh, ini berbahaya. Apalagi dilaksanakannya di GBK, Stadion Senayan. Ini kan boleh dikatakan mercusuarnya Indonesia. Berarti dia lakukan secara nasional. Nah, maka itu saya dengar kabar dari para ulama yang berkumpul kemarin itu. Mereka sudah punya tim. Tim ini sudah kerja 3 bulan Bu ya. Sudah menyurati Menteri Pariwisata, yaitu Sandiaga Uno. Sandiaga Uno itu Menteri Pariwisata yang mengizinkan dan mau menggelar acara tersebut. Para ulama udah nyurati, saudara, ditolak, minta ketemu, ditolak. Dia nggak mau ketemu ya, Wak. Kemudian disurati lagi Menteri Menko Polhukam, Pak Mahfud. Disurati minta waktu, nggak dapat waktu sampai sekarang. Sementara acaranya 7 hari lagi. Tanggal 15 November besok ini. Sekarang kita sudah tanggal 8 ini. Nah, tinggal 7 hari lagi. Kemudian Kapolri sudah disurati. DPR sudah diminta untuk ketemu. Enggak, DPR enggak terima.
Jadi tim yang dibentuk oleh para ulama ini sudah keliling, saudara, Menteri Wisata menolak, Menko Polhukam menolak, Kapolri nggak ada kabarnya, DPR juga nggak menyediakan waktu untuk menerima. Nah, jadi akhirnya itulah yang menyebabkan akhirnya para ulama ini berkumpul kemarin. Jadi mesti bagaimana kita? Nah, kita udah berusaha prosedur, tapi semua mentok. Begitu, Bu. Nah, akhirnya para ulama itu, para habaib, para tokoh nasional membentuk kumpulan. Namanya Geranati LGBT. Geranati itu singkatan dari Gerakan Nasional Anti LGBT. Nah, yang pimpin sebagai imamnya, sebagai panglimanya adalah Kiai Haji Muhyiddin Junaidi. Kiai Haji Muhyiddin Junaidi ini dulu pernah menjadi wakil ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat. Sekarang ini beliau menjadi wakil ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat. Jadi ulama yang sudah cukup sepuh tapi memang terkenal. Semua kelompok tahu. Orang ini istiqomah, orang ini soleh, orang ini alim, orang ini baik, dipercaya oleh semua ormas Islam yang ada. Makanya diminta untuk beliau yang memimpin. Dan luar biasanya dalam usia sudah 70 tahun. Ternyata beliau siap tetap menerima. Jadi beliau ini memang terkenal kalau dalam urusan amar ma'ruf nahi munkar. Dan dia punya bahasa Arab bagus, bahasa Inggrisnya juga bagus. Jadi ini orang baik. Nah, makanya tadi saya katakan, saya senang, saya bahagia, gembira, sudah dibentuknya forum ini dipimpin oleh seorang ulama yang istiqomah, maka saya minta kepada seluruh ormas Islam, seluruh habaib, seluruh kiai, seluruh ustadz, seluruh ustadzah, seluruh pesantren, majelis-majelis taklim, tolong gerakan ini didukung. Gerakan ini didukung rame-rame. Jadi kalau kita nggak menyuarakan, ini bisa jadi nih kalau udah digelar, bahaya. Makanya saya kaget pada saat Pak Mahfud mengatakan, ya anak-anak silakan aja nonton, nggak apa-apa, aman itu. Ini anak-anak yang mana yang dimaksud? Anak-anak remaja atau anak-anak kecil? Anak kecil atau anak remaja pun justru mesti kita lindungi, bukan kita persilakan. Bahkan begitu PA 212, seingat saya, PA 212 menentang, terus mengancam kami akan bubarkan itu acara. Kemudian apa dijawab oleh Pak Menko kita? Menko mengatakan sudahlah PA 212 jangan macam-macam. Nanti kalau mau macam-macam kami sediakan polisi dan tentara. Ini apa, saudara? MUI sudah bilang ini nggak boleh digelar. MUI-nya sendiri sudah minta pemerintah ini dilarang. Jadi sekarang suara MUI, suara habaib, suara ulama, suara masyaikh udah nggak didengar. Nah karena itu Ibu di sini kan para ustazah dari berbagai majelis taklim, ada yang punya pondok pesantren, madrasah, tolong gerakan ini didukung. Nah kemarin saya dengar dari mereka, termasuk dari Kiai Haji Muhyiddin Junaidinya, mereka punya rencana akan turun Jumat besok. Mereka akan sholat Jumat di Masjid Agung Al-Azhar, sholat Jumat di sana. Habis sholat Jumat, kalau nggak salah mereka mau langsung ke Mabes Polri untuk melaporkan panitia. Karena panitia mengundang LGBT ini merusak norma-norma iman takwa yang sudah ada dalam undang-undang kita. Nggak boleh, itu melanggar. Nah, maka itu para advokat akan kumpul, para pengacara untuk melaporkan, dikawal oleh umat. Nah dari sana mereka akan datang ke Kedutaan Besar Inggris. Karena grup band ini kan dari Inggris. Supaya duta besarnya sampaikan kami tidak menerima kehadiran Coldplay. Dari situ rombongan akan rame-rame ke kantornya Sandiaga Uno. Begitu juga ke kantornya Pak Mahfud. Karena dua kementerian ini terlibat. Tapi bagaimana bentuk terlibatnya? Ya tentunya para ulama perlu duduk dengan Bung Sandi, dengan Pak Mahfud. Ayo bicara dari hati ke hati secara baik-baik. Minta supaya Coldplay itu dibatalkan. Dibatalkan. Dan kebetulan hari Jumat itu kan hari pahlawan, Bu. Tanggal 10 dengan semangat hari pahlawan. Kita mudah-mudahan para pejabat kita dapat taufik dan hidayah. Sebab kalau mereka yang larang, selesai. Nggak perlu ada ribut-ribut. Dan kita berterima kasih kepada pemerintah. Kita dukung pemerintah. Kalau memang mereka melakukan hal yang baik. Jelas, Bu, ya? Nah, itu yang akan dilakukan tanggal 10 November. Jadi, Kiai Junaidi ini juga para da'i-da'i di atas mimbar mulai semalam. Itu mulai ngundang umat di mana-mana. Jadi tanggal 10 itu, Bu, untuk wilayah Jabodetabek. Jabodetabek. Jadi nanti begitu dari Mabes Polri ke Kedutaan Inggris, kemudian ke Patung Kuda, karena kan kantor
Pak Menko di daerah Patung Kuda. Itu terakhir. Mudah-mudahan berhasil. Amin. Jadi demo yang damai, yang tenang, yang akhlak, saya dukung. Insya Allah kita doakan berhasil. Gerakan ini harus mampu untuk tunjukkan bahwa kita menolak. Paling tidak kita tunjukkan di hadapan Allah. Ya Rob, kami menolak. Sebab LGBT ini bisa mengundang murka dari Allah, laknat dari Allah. Dulu kaum Nabi Lot gara-gara LGBT Allah hancurkan. Allah berikan hujan batu, gempa bumi, hancur lebur satu negeri. Nah, kalau kita tidak nahi munkar, bisa terjadi begitu. Allah murka, Allah kasih tsunami, Allah kasih gempa bumi, hancur ini Jakarta. Nah, supaya Allah tidak murka, tunjukkan, ya Rab, kami sudah berhisbah. Soal bagaimana hasilnya nanti, itu urusan Allah. Karena kalau kita sudah berhisbah, amar ma'ruf nahi munkar, kemurkaan Allah akan reda. Jangan lupa, kemurkaan Allah akan reda, saudara. Makanya dalam hadis qudsi Allah mengatakan, sabaqat ghadabi rahmati. Rahmatku mendahului kemurkaanku. Nah, kita ketuk pintu rahmat Allah. Biar Allah memberikan rahmatnya, sehingga kemurkaannya tidak ada, ya ikhwan. Insya Allah. Nah, saya minta para ustadzah dukung untuk gerakan ini. Kalau nanti sudah keluar undangan-undangan dari Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, dukung. Saya hanya bisa memberikan seruan dukung. Karena saya yakin dengan gerakan Granati, gerakan nasional anti LGBT ini yang dipimpin oleh seorang ulama sepuh yang baik, yang soleh, tulus, ikhlas. Saya kenal dengan beliau. Saya yakin ini bisa menjadi kunci keberkahan dan kemenangan. Insya Allah. Jelas Bu ya? Nah, ibu-ibu di sini siap dukung tidak ini? Nah, jadi kerakan anak-anak kita, suami kita, jamaah kita ikut semua. Emak-emaknya apa ikut semua. Dukung Pak Kiai Muhyiddin Junaidi, saudara. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan. Amin. Ya Rabbal Alamin.